Legenda Pulau Malau. Dalam silsilah Batak, Boru Natinjo memiliki legenda tersendiri. Natinjo merupakan anak bungsu dari Guru Tatea Bulan dengan istrinya si Boru Basoburni. Natinjo selama hidupnya mengalami penderitaan yang sangat berat karena semasa ia lahir, ia juga tidak sempurna. Natinjo dikatakan wanita bukan, pria juga bukan. Pada saat umur Natinjo 10 tahun, kedua orang tuanya dipanggil Yang Maha Kuasa. Setelah kepergian kedua orang tuanya, semakin beratlah penderitaan yang dialami oleh Natinjo. Sejak saat itu, Natinjo tinggal bersama abangnya, yaitu Limbong Mulan. Karena yang tinggal saat itu di kampung ketiga abangnya adalah Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Lau Raja. Sedangkan abang sulung Raja Biak-Biak telah pergi di bawah Yang Kuasa ke puncak gunung Kusukku. Abangnya yang nomor 2 yaitu Saribu Raja telah pergi merantau entah kemana rimbanya. Karena adanya skandal cinta dirinya dengan adiknya si Boru Pareme. Walaupun Natinjo tinggal di rumah abangnya sendiri, semakin berat penderitaan yang dialami Natinjo karena begitu besar tanggung jawab yang dibebankan terhadap dirinya, mulai dari mengurus rumah, menjaga anak-anak, serta mencari bahan makanan ke dalam hutan. Dan yang membuat hati Natinjo semakin berat, yaitu jika ada kesalahan Natinjo sedikit saja, maka siksaan demi siksaan akan dialaminya, diterimanya dari abangnya. Hari lepas hari, Natinjo merasakannya. Meski begitu berat, Natinjo tetap pasrah. Jika ingin berpakaian, maka Natinjo harus bertenun. Sesekali Natinjo melantunkan syair lagu penderitaannya sambil bertenun dengan berlinang air mata. Mohon kepada Yang Maha Kuasa agar ditunjukkan jalan keluar dari penderitaannya. Mendengar jeritan penderitaan dari Natinjo, akhirnya Yang Kuasa memberikan jalan keluar kepada Natinjo. Pada suatu saat, datanglah abangnya, Lau Raja, ke rumah abangnya Limbong Mulan. Dilihatnya Natinjo bertenun dengan berurai air mata. Katanya, "Ada apa, adikku? Mengapa engkau menangis?" Mendengar perkataan itu, bukannya menyahut, Natinjo semakin menangis terseduh-seduh. "Ada gerangan apa, adikku, yang membuat hatimu sedih dan pilu?" Sadar akan kasih sayang abangnya, Natinjo pun menceritakan penderitaannya serta menunjukkan luka-luka di punggungnya kepada abangnya. Mendengar penjelasan adiknya, tanpa sadar Lau Raja menyebutkan ibu. "Teganya engkau, ibu, meninggalkan putri bungsumu dengan segala penderitaan yang berat dan tidak berkesudahan." Karena rasa sayangnya, Lau Raja mengajak Natinjo untuk tinggal bersamanya dan berjanji akan selalu menyayangi Natinjo. Mendengar ucapan dan janji dari abangnya, Natinjo pun pergi mengikuti abangnya. Lau Raja meninggalkan rumah abangnya
Limbong Mulan. Semenjak tinggal dengan abangnya Lauraja, Natinjo hidup dengan senang, tenang, dan nyaman. Natinjo diberi kebebasan melakukan hal yang dia sukai dan dia senang. Tidak terasa, Natinjo tumbuh menjadi gadis remaja yang anggun, cantik, dan bersahaja. Karena rupawannya cantik dan sikapnya yang ramah, membuat Natinjo menjadi gadis pujaan lelaki, baik di kampung halamannya maupun kampung di seberang Danau Timur. Seorang pemuda dari Kutasilalahi sangat tertarik kepada Natinjo dan ingin menjadikan Natinjo sebagai pendampingnya seumur hidup. Tanpa melakukan pendekatan dengan Natinjo, pemuda tersebut langsung berbicara dengan kedua orang tuanya untuk meminang Natinjo. Setelah itu, keluarga dari pihak laki-laki Kutasilalahi melakukan pinangan kepada keluarga Natinjo yang disambut oleh abangnya Lauraja. Untuk menentukan itu, Lauraja Sagalaraja Limbong Mulana melakukan rapat keluarga, apakah menerima pinangan tersebut atau tidak. Ternyata dari hasil rapat keluarga, Limbong Mulana dan Sagalaraja berpendapat yang sama bahwa pinangan tersebut harus diterima. Sedangkan abangnya Lauraja berpendapat bahwa baik diterima atau tidaknya pinangan ini membutuhkan pendapat dari Natinjo sendiri. Kemudian mereka memanggil Natinjo untuk ikut rapat keluarga. Mendengar perkataan dari abangnya, tanpa sadar jatuh air mata di pipi Natinjo. Sadar bahwa ia tak bisa melawan keinginan abangnya Limbong Mulan, Natinjo berpikir keras bagaimana supaya atau menerima pinangan tersebut, karena ia tahu keadaannya tersendiri. Natinjo melayangkan pandangannya kepada abangnya Lauraja, berharap agar abangnya itu dapat membelanya. Namun, abangnya itu tak dapat memberikan pendapat untuk membela adik yang disayanginya, karena dia sendiri pun takut akan kemarahan abangnya Limbong Mulan. Melihat hal itu, Natinjo hanya bisa berteriak dan menangis meratapi dirinya sendiri di dalam hatinya. Hanya Natinjo seorang sendiri yang mengetahui siapa dirinya. Ketiga abangnya tidak mengetahui bahwa Natinjo tidak sempurna. Saya akan menerima pinangan tersebut bila pihak lelaki dapat memenuhi syaratnya saya berikan, yaitu memberikan 1 kapal emas dan 1 kapal ringgit. Kemudian pihak lelaki dari seberang Danau Toba memenuhi syarat yang diberikan oleh Natinjo. Pada saat itu, dengan ketamakannya, Limbong Mulana merasa tamak melihat emas dan ringgit yang ada di kapal yang diberikan oleh lelaki dari seberang Danau Toba. Ia berkata panjang lebar kepada Natinjo. Mendengar perkataan dari abangnya semakin membuat hati Natinjo semakin sakit. Natinjo menatap abangnya Lauraja dan berkata, "Jikalau saya harus berangkat berumah tangga kepada lelaki yang bukan pilihan hati saya,
Tetapi karena godaan emas dan ringgit satu perahu, ternyata kalian tega memaksa saya untuk berumah tangga. Kumpulkanlah segala peralatan yang menjadi milikku, terutama peralatan bertenun yang sering digunakan. Bambu turak ini yang menjadi tempat benang tenunku, tolong tanamkan di ujung desa. Suatu saat nanti semua keturunan bapak dan ibuku akan melihat dan mengingat saya yang penuh dengan penderitaan. Lauraja mendengar permintaan adiknya dan berjanji akan melaksanakannya. Natinjo berangkat dengan perahu kesayangannya sambil mendayung di permukaan danau Toba. Natinjo menangis pilu dengan kegundahan dan kegelisahan hatinya. Ia tak habis pikir apa yang akan terjadi setelah sampai di kampung calon suaminya. Dia tidak ingin memberikan aib kepada keluarganya. Kegundahan dan kegelisahan pikiran Natinjo tidak memiliki jawaban. Dengan hati yang pilu dan jeritan di dalam hatinya, Natinjo memohon dan berseru kepada ibunya si Boru Baso lewat doa. Ibu, mengapa ini semua terjadi? Seandainya sejak dulu ibu menceritakan kepada semua abang tentang keadaanku yang sebenarnya, mungkin ini tidak akan terjadi. Ibulah yang bersalah, dan Limbong Mulana yang tergoda dengan emas dan ringgit satu perahu. Saya tidak ingin berumah tangga, karena itu akan menjadi aib pada keluarga. Anakmu ini rela berkorban demi nama bangsa. Masihkah ibu sayang kepada anakmu ini? Jikalau ibu masih benar-benar sayang, maka dengarkanlah permintaan anakmu ini. Mintalah kepada Yang Kuasa agar saya lepas dari penderitaan. Maka saat itu datanglah halilintar hujan dan gemuruh yang sangat dahsyat dekat perahu Natinjo berlayar. Gemuruh dan halilintar turut menangis melihat penderitaan Natinjo menemui ajalnya seketika itu juga. Di tepian danau tempat Natinjo sebelum berangkat, Limbong Mulana memeriksa perahu yang berisikan emas dan ringgit. Ternyata hanya atasnya saja yang dilapisi dengan emas dan ringgit. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukan. Penyesalan sudah. Keesokan harinya, di saat orang-orang masih tertidur pulas, abangnya Lauraja berangkat pergi ke tempat perahu Natinjo diberangkatkan dengan harapan dapat menemukan adiknya hidup atau mati. Ditelusurinya sepanjang pantai namun tidak menemukan adiknya. Sayup-sayup Lauraja mendengar bisik. Adikmu telah saya bawa ke tempatnya. Ia telah bersama dengan saya. Lihatlah kepada di mana letak perahu Natinjo jatuh atau tenggelam. Sekarang ia bersama ibu. Anakku, hapuslah air mata. Lihatlah ke tempat di mana perahu adikmu tenggelam. Di situ kamu akan melihat satu keajaiban. Perahu adikmu akan kembali menjadi pulau.
Inilah yang menjadi pertanda bagi keturunanku di kemudian hari, bahwa betapa besar dan mulianya pengorbanan adik. Seketika itu, tiba-tiba Lauraja tersadar dan melihat tempat di mana lokasi perahu Natinjo tenggelam. Dengan rasa kaget, ia melihat apa yang dibisikkan oleh ibu. Melihat pulau itu membuat Lauraja merasa adiknya Natinjo serasa hidup kembali. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia beserta seluruh keturunannya harus menjaga, memelihara, dan merawat pulau tersebut sebagaimana ia menyayangi adiknya. Lauraja memberi pulau itu Pulau Malau.